Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali bersama kakak Kak Abil. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas latihan soal Olimpiade Fisika soal nomor 1. Jadi di sini kakak akan lanjutkan untuk pilihan B dan C. Yang B mencari posisi sebagai fungsi waktu. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita lihat aja persamaan kecepatan sebagai fungsi waktu. Di sini kita kaitkan dengan Y. Nah, kita tahu kecepatan itu sebagai fungsi posisi itu adalah turunan posisi sebagai fungsi waktu. Jadi kecepatan ini adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Jadi kalau kita kali silang, dy sama dengan v kali dt. Nah, berarti dy, D di sini diferensial atau turunan ya. Jadi V itu kita masukin aja mg per alfa dalam kurung 1 dikurang eksponen pangkat min lambda t per m dt. Oke, kita masukin. Nah, sekarang bagaimana mencari Y? Kita integralkan aja adik-adik. Kita integralkan. Integral dari batas bawah sama dengan 0 sampai batas atas Y dy sama dengan integral batas bawahnya dari T sama dengan 0 sampai T mg dibagi alfa 1 dikurang E pangkat min lambda T dibagi M dt. Oke, persamaan ini bisa kita integralkan langsung ya. Jadi integral dari dy itu Y, batas atasnya Y, batas bawahnya 0. Jadi di sini kakak lanjutkan hasilnya Y sama dengan integralnya kita tulis satu-satu boleh. Jadi integral dari T sama dengan 0 sampai T mg per alfa dikurang mg per alfa eksponen pangkat min lambda T per M dt. Oke, persamaannya adalah Y sama dengan integral dari mg per alfa dt tinggal dikali T aja. Jadi mg per alfa T. Oke, integral dari eksponen. Nah, di sini minus kali minus positif. Lambda per M kita balik jadi M per alfa. M per alfa dikali persamaan awalnya ya, mg per alfa eksponen min lambda T per M. Setelah ini baru kita substitusi batasnya. Jadi batasnya kita substitusi dari T sama dengan 0 sampai T. Nah, berarti ketinggian atau posisi sebagai fungsi waktu kita masukin dulu ketika waktunya T. Hasilnya adalah mg dibagi alfa T ditambah M kuadrat G dibagi alfa kuadrat eksponen pangkat min lambda T dibagi M. Nah, ini dikurang ya, dikurang dengan ketika T-nya sama dengan 0. Ini adalah 0. Ketika T sama dengan 0, E pangkat 0 hasilnya 1. Jadi dikurang M kuadrat G dibagi alfa kuadrat. Persamaan ini kalau kakak tulis secara sederhana ya, jadi ketinggian sebagai fungsi waktu ini sama dengan ada mg per alfa, mg per alfa, mg per alfa. Jadi kakak tulis mg per alfa dalam kurung T ditambah, oke, di sini mg per alfa ya. Jadi M-nya 1, alfanya 1 eksponen pangkat min lambda T dibagi M dikurang mg per alfa. Jadi M per alfa. Jadi persamaannya seperti ini. Ini adalah posisi sebagai fungsi waktu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pilihan yang C. Sebentar.
pilihan yang C di sini yang ditanyakan di soal itu adalah posisi partikel sebagai fungsi kecepatan. Oke, jadi mencari posisi partikel sebagai fungsi kecepatan, berarti Y sebagai fungsi V. Nah, bagaimana cara kita mencari Y sebagai fungsi V? Sebenarnya ini kita lihat aja ya. Jadi posisi sebagai fungsi waktu kan di sini ada fungsi waktunya. Bagaimana ketika fungsi waktu kita ganti dengan fungsi kecepatan? Di sini kita bisa ambil salah satu persamaan aja ya. Salah satu persamaan di sini yang kakak ambil adalah persamaan yang ini. Kita ambil persamaan yang ini. Alpha V dibagi mg. Kita ambil salah satu persamaan, ini sama dengan 1 dikurang E pangkat min lambda T dibagi M. Oke, jadi nanti hasilnya itu E pangkat min lambda T dibagi M itu adalah 1 dikurang alpha V dibagi mg. Nah, ini kita udah dapat nih persamaan yang pertama. Kakak kotakin. Untuk persamaan yang kedua, di sini kan ada E pangkat min lambda T per M. Di sini ada fungsi T. Fungsi T ini kita ganti sebagai fungsi kecepatan. Nah, kita ambil persamaan yang ini. Kita ambil persamaan yang ini. Jadi T itu sama dengan minus yang sebelumnya, minus M per alfa logaritma natural dalam kurung 1 dikurang mg dibagi alpha V. Coba kita lihat. Oh, kebalik ya, alpha V dibagi mg. Nah, jadi T-nya kita bisa masukin persamaannya ini. Nah, persamaan ini kita masukin aja ke posisi atau ketinggian sebagai fungsi waktu, di mana variabel T dan variabel E pangkat min lambda T per M di sini kita langsung substitusi. Jadi kalau kakak tulis ketinggian sebagai fungsi waktu, ini kan tadi persamaannya ya mg per alfa dalam kurung T ditambah M per alfa E pangkat min lambda T per M dikurang M per alfa. Oke, tepat ya. Nah, sekarang kita masukin aja. Jadi posisi sebagai fungsi kecepatan sama dengan mg dibagi alfa, T-nya kita masukin min M per alfa logaritma natural 1 dikurang alpha V dibagi mg. Sekarang ditambah M per alfa. Nah, ini eksponennya 1 min alpha V dibagi mg dikurang M per alfa. Jadi posisi sebagai fungsi kecepatan ini sama dengan bisa kita langsung tulis saja ya. Jadi ini bisa kita kalikan aja ya. Jadi mg dibagi alfa dalam kurung minus M per alfa logaritma natural 1 dikurang alpha V dibagi mg. Kita cari persamaan yang sederhana ya. Jadi ini M per alfa kita kali 1 tetap M per alfa dikurang M dibagi M habis ya. Jadi sisanya tinggal V dibagi G. Oke, karena M dengan M kita coret, alfa dengan alfa kita coret, dikurang M per alfa. Nah, di sini M per alfa dengan M per alfa bisa kita coret ya, karena saling menghilangkan. M per alfa dikurang M per alfa habis. Jadi hasilnya adalah Y sebagai fungsi kecepatan itu sama dengan mg dibagi alfa dalam kurung min M per alfa logaritma natural 1 dikurang
sini dikurang ya, dikurang V per dia. Nah, supaya lebih sederhana bisa kakak tulis lagi Y sebagai fungsi kecepatan itu sama dengan minusnya kita taruh di luar, jadi minus M per alfa dalam kurung mg per alfa logaritma natural 1 dikurang lambda v dibagi mg, oke, ditambah dengan kecepatan v. Atau ini kakak ganti aja ya, dalam kurungnya kakak ganti kurung per awal. Oke, ini adalah persamaan posisi sebagai fungsi kecepatan dan inilah jawabannya adik-adik. Tidak terlalu sulit ya, karena intinya di sini tinggal pemahaman konsep dan kalkulus biasa. Kalkulus yang digunakan itu mencakup integral dan turunan. Kira-kira seperti ini dulu yang bisa kakak sampaikan. Semoga yang kakak sampaikan bermanfaat. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.